perancangan atau suatu perencanaan tentang fasilitas pabrik itu, data penunjangnya harus lengkap. Salah satu data penunjang yang harus tersedia adalah tentang produk kita itu. Produk apa yang akan kita buat, jenis dan macamnya seperti apa, volume produknya, itu harus dapat kita berikan informasi seluas-luasnya. Sebagai contoh di sini, ada beberapa produk dalam contoh ini. Ada produk sikat gigi, ada produk mie, ada produk kipas angin, kemudian HP. Nah, masing-masing produk ini harus kita memiliki data yang lengkap. Bagaimana nanti produk itu prosesnya untuk membuatnya seperti apa, urutan-urutan prosesnya. Kemudian setiap produk itu kan terdiri dari beberapa komponen dan subkomponennya. Bagaimana nanti kita menentukan komponen-komponen itu, apakah nanti kita buat semuanya atau ada sebagian komponen yang harus kita beli untuk efisiensi. Jadi kita harus memiliki blueprint seluruh komponen atau produk. Seperti contoh di sini misalnya yang kipas angin. Kipas angin ini kalau kita misalnya kita preteli, itu komponennya kan banyak, mulai dari blade-nya yang berputar, kemudian ada tutupnya, kemudian ada penyangganya, ada pondasinya, di dalamnya juga ada komponen elektroniknya. Itu semua harus dapat tergambarkan secara rinci, secara detail. Dan juga masing-masing komponen itu kita harus memiliki daftar mana komponen yang kita buat sendiri, mana komponen yang harus dibeli. Itu produk yang, dan kita harus memiliki sumber datanya secara lengkap. Jadi kita untuk mendapatkan informasi ini, pada saat perencanaan itu kita sudah memilah-milah. Jadi katakanlah tentang spesifikasi produknya. Nah, spesifikasi produknya itu meliputi ukurannya, beratnya, kemudian kualitasnya, karakteristik khusus yang diminta, istilah yang direncanakan. Nah, di mana kita mendapatkan informasi tersebut, maka untuk mendapatkan informasi tentang spesifikasi produknya, kita harus menggandeng dari departemen desain, kemudian departemen quality control, dan juga departemen inspeksi. Nah, ini tentang spesifikasi produknya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengetahui dari volume produknya? Volume produk, nah ini kaitannya dengan kapasitas yang akan kita hasilkan. Ini terkait dengan pasar. Kalau terkait dengan pasar, maka kita akan mendapatkan informasi tersebut dari divisi pemasaran, kemudian dari salesnya, kemudian dari pembelian produknya. Jadi volume produk ini juga terkait berapa macam variasi produk tersebut yang kita hasilkan, karena tiap-tiap jenis itu kan memiliki pangsa pasar sendiri. Jadi kita tidak bisa istilahnya mengeneralisir, merata-ratakan produknya harus sekian sama semua. Tidak. Jadi sesuai dengan kira-kira potensi yang akan diserap dari pasar tersebut. Kemudian berikutnya informasi tentang komponen atau bagian dari produk tersebut. Seperti saya gambarkan tadi, kipas itu komponennya apa saja, mana yang perlu dibuat sendiri. Maka untuk informasi produk ini yang perlu kita dalami adalah langkah-langkah proses pembuatannya. Nah, jadi
tahapan-tahapan pembuatannya mulai dari dibuat apa saja. Masing-masing komponen kan dibuat sendiri-sendiri, kemudian baru masuk ke divisi perakitan. Kemudian waktu pengerjaannya, jadi masing-masing komponen dibuat masing-masing kan memiliki waktu, sehingga bisa diperkirakan dalam satuan waktu itu kita bisa menghasilkan berapa produknya. Istilahnya kapasitas produksinya kita bisa merencanakan di situ. Kemudian juga peralatan apa yang perlu kita sediakan untuk memproduksi komponen-komponen tersebut. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut kita harus menggandeng dengan departemen perencanaan produksi, kemudian perencanaan departemen yang berkaitan dengan penentuan produksi tersebut. Nah, ini seluruh informasi ini harus kita kumpulkan, dan ini termasuk salah satu informasi yang sangat mendukung pada saat kita merencanakan tata produk. Nah, informasi tentang produk dan proses ini merupakan langkah awal pada saat kita akan merencanakan tata letak pabrik nantinya. Jadi apabila kita keliru pada saat menganalisa produk dan prosesnya ini, maka akan bisa berakibat pada langkah-langkah berikutnya akan tidak tepat kita laksanakan. Jadi untuk melakukan analisa produk dan proses ini tahapannya adalah sesuai dengan informasi-informasi tersebut yang kita peroleh tersebut tadi, maka langkah-langkahnya nanti akan demikian. Yang pertama kita analisa produknya, kemudian kita tentukan operasinya. Operasi itu maksudnya operasi yang dilaksanakan pada saat pembuatan produk tersebut. Kalau misalnya suatu produk itu harus mengalami proses, misalnya kalau kita berbicara tentang mekanik, itu ada misalnya proses pengerubutan, proses pengefresan, proses drilling, dan lain sebagainya. Kita tentukan operasinya dan sekalian dengan urutan operasinya. Jadi nanti akan ada namanya peta operasi. Jadi kalau kita peta operasi ini adalah peta operasi yang harus dilaksanakan pada saat kita membuat suatu produk. Kemudian setelah itu kita buat perencanaan proses produksinya. Kita buat petanya, bagaimana nanti perjalanan bahan-bahan tersebut dari mesin satu ke mesin berikutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan macam-macam mesin dan peralatannya. Jadi untuk melaksanakan operasi tersebut, maka kita langkah berikutnya adalah kita tentukan kebutuhan mesin dan jenis-jenisnya. Berapa mesin yang perlu kita sediakan, kemudian kita letakkan di mana dengan urutan sesuai dengan proses tersebut. Setelah itu langkah terakhirnya adalah dengan menentukan kapasitasnya. Kapasitas ini dapat kita perhitungkan dengan menghitung waktu dari masing-masing komponen. Proses pembuatan komponen masing-masing memiliki waktu, kemudian kita hitung secara total dari proses awal sampai proses perakitan, inspeksi sampai dengan pengepakan. Itu nanti akan kita dapat menentukan kapasitas produk kita. Misalnya dalam satu hari kita bisa dapat menghasilkan sekian produk, itu adalah nanti langkah akhirnya. Nah, ini contoh. Nah, contoh ini contoh sederhana, misalnya ini ada gunting. Gunting ini kalau kita bagi secara komponen ini terdiri dari 3 komponen. Ada komponen kanan, kemudian penghubungnya ada skrupnya di sini, dan komponen yang sebelah kiri, hanya ada 3 bagian di sini. Nah, masing-masing ini kan istilahnya dikerjakan oleh tiga aliran
Kemudian pada tahap akhirnya nanti akan dilakukan perakitan dari 3 komponen tersebut. Nah, ini dengan mengetahui detail dari produk tersebut, ini kalau misalnya kita bagi ke bawah sendiri juga masih ada antara yang bagian kanan dan bagian kiri ini ada bagian logamnya dan pemegangnya. Nah, dari komponen-komponen ini kan kita bagian kanannya yang logamnya ini proses pembuatannya nanti mulai dari pemotongannya, kemudian masuk ke mesin freshnya, kemudian ke gerinda untuk menajamkan dan sebagainya. Kemudian yang bagian pemegangnya yang berupa kita katakanlah ini plastiknya ya, rata-rata ini plastiknya ini kan apakah ini dibuat oleh kita sendiri atau kita beli dari sub kontraktor. Nah, kalau kita buat sendiri, kita mesinnya nanti prosesnya butuh berapa lama. Nah, ini semua diperhitungkan dengan cermat sehingga pada akhirnya kita bisa menentukan kapasitasnya dalam sekian waktu kita bisa menghasilkan gunting sekian jumlahnya. Nah, dan contoh ini juga coffee maker. Jadi desainnya terdiri dari berbagai macam komponen, mulai dari bodinya, mulai dari tutupnya, saringannya. Awas, dilepas dulu itunya. Masing-masing nanti akan memiliki produksi sendiri. Kemudian baru kemudian dilakukan perakitan sehingga menjadi produk yang utuh. Jadi analisa produk di sini adalah kita membuat suatu proses terjadinya suatu produk tersebut mulai dari operasi masing-masing komponen, subkomponen sehingga nanti pada tahap akhirnya akan dirakit menjadi suatu produk jadi. Ini contoh. Contoh lainnya ini apa ini? Dongkrak mekanik. Ini kalau kita bagi komponennya ini secara garis besar ada 5 komponen, mulai dari penyangga, kemudian ada poros ulirnya yang bergerak naik turun ke cincinnya. Nah, di dalam perencanaan itu nanti kita sudah membuat suatu daftar komponen dari produk tersebut. Nah, dalam contoh ini kalau kita dalam satu produk dongkrak mekanik ini, maka komponen pertama penyangga itu jumlahnya ada 1. Kemudian sini dipakai sini. Speknya ini terdiri dari besi tuang. Pakai alasnya. Apakah dibuat atau dibeli, kita buat ini akan dibuat sendiri. Kemudian yang komponen kedua poros ulir. Untuk ini jumlah unitnya ada 1. Kemudian speknya, nah ini speknya ST diameter 2 inci. Nah, ini juga dibuat dan seterusnya. Jadi dalam kita membuat suatu daftar komponen dari suatu produk itu, nanti di dalam daftar tersebut secara rinci digambarkan mulai dari jumlah, spesifikasinya, dan juga analisa buat atau buy. Nah, ini adalah contoh kita menyusun suatu daftar komponen dari suatu produk tersebut. Nah, kemudian dari masing-masing komponen tersebut kita semuanya kan kita klasifikasikan menjadi komponen-komponen yang nanti akan dibuat oleh masing-masing lini produksi, lini produk komponen tersebut. Nah, kita perlu mengenal beberapa proses manufakturing yang
berbeda-beda. Jadi ada berbagai tipe proses manufacturing yang kita kenal. Yang pertama ada continuous flow. Jadi proses tersebut proses yang kontinu, sudah automatik. Jadi sudah semuanya istilahnya sudah terotomatisasi dengan mesin-mesin yang meminimalkan operator di situ. Untuk continuous flow ini secara umum digunakan untuk membuat suatu produk yang volumenya banyak dengan varietas yang dengan di beberapa hanya sedikit variasi. Maksudnya produk tersebut adalah produk yang hampir sejenis lah, hampir sejenis, tidak banyak berubah, diversifikasinya kecil. Kemudian secara permesinan di sini sudah didukung oleh mesin-mesin yang bekerja secara khusus dan otomatisasi dengan mesin-mesin yang otomatisasi tersebut. Maka untuk perubahan mesin-mesin produksi, misalnya settingnya, kemudian perawatannya, untuk perubahan mesin tersebut lebih kecil perubahannya, karena memang digunakan untuk memproduksi barang yang secara kontinu selalu berproduksi. Hampir mirip dengan continuous flow ini adalah yang produksi massal, mass product. Kalau yang continuous flow ini cenderung dia bekerjanya adalah 24 jam. Jadi selama 24 jam selalu berproduksi, tidak ada jedanya. Kalau yang mass production ini hampir sama dengan continuous flow, hanya dia sesuai dengan istilahnya kapasitas yang dikehendaki. Jadi kalau yang mass production ini sebenarnya sama dengan continuous flow, hanya kalau yang continuous flow itu 24 jam, mass production ini sesuai dengan istilahnya target yang dikehendaki. Tapi dia bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak. Seterusnya itu akan kita tadi seperti ini continuous flow proses ini volume produksi sangat besar. Produk yang dihasilkan secara standarisasi, maksudnya di sini adalah memang sudah tidak banyak variasi, sudah ada sudah ada patokan bahwa produknya itu akan seperti ini. Peralatannya sudah spesial, sudah didesain secara khusus dan dijalankan secara otomatis. Nah, biasanya merupakan sistem produksi untuk persediaan. Contoh di sini untuk yang continuous flow ini seperti pabrik minyak, pabrik gula. Ini istilahnya. Kemudian kalau kita lihatkan pada contoh pengolahan tambang, gas, itu juga termasuk yang continuous flow proses. Jadi berlangsung secara terus menerus, tidak ada jedanya. Kemudian yang mass production atau sebenarnya di sini volume produksi yang tinggi untuk keseluruhan item yang terpisah-pisah. Untuk jenis produk yang berbeda hanya memiliki variasi yang kecil. Jadi produksi yang banyak, tetapi variasinya kecil. Bagi contoh misalnya kalau yang kita konsumsi sehari-hari, tadi contoh gambar tadi mie instan itu variasi produknya kecil, mungkin hanya berbeda pada bumbunya saja. Secara lain, yang lain proses produksinya hampir sama. Kalau variasi bumbu yang berbeda mungkin hanya berbeda di bumbu sama kemasannya, mie-nya sama, langkah-langkah produksinya sama. Nah, ini contoh-contoh mass assembly lain atau mass production. Kemudian
intermittent atau batch itu memproduksi dalam jumlah yang relatif sedikit untuk produk-produk yang sejenis atau mirip. Nah, contoh pada yang intermittent ini seperti buku, pakaian, anggur. Jadi yang seperti ini tidak selalu, istilahnya produksinya tidak kontinu, tidak secara terus menerus. Periodisasi produksi jangka pendek ini hampir seperti dengan sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Misalnya pada periode waktu tertentu kita memiliki target untuk produksi dalam sekian produk jumlahnya. Nah, jadi produknya tersebut sangat minim, variasinya sedikit. Urutan proses produksinya biasanya selalu sama, jadi tidak banyak melakukan setting peralatan karena memang tidak banyak variasi. Nah, ada kemungkinan terdapat perbedaan yang signifikan dalam bahan baku yang digunakan, setup mesin dan layout. Nah, ini adalah tipe proses yang intermittent. Jadi ada continuous flow, mass production, intermittent. Nah, kemudian yang berikutnya prosesnya adalah yang job shop. Kalau yang job shop ini dalam hal variasi itu lebih bervariasi, maksudnya jenis-jenisnya bisa bermacam-macam. Memproduksi produk-produk khusus atau terspesialisasi dalam jumlah yang relatif sedikit namun variasinya besar. Jadi karena variasinya besar maka prosesnya pun bisa bermacam-macam. Artinya bahwa tiap-tiap produk yang dihasilkan pada job shop ini memerlukan setting mesin yang lebih bervariasi, lebih banyak. Nah, sifatnya berdasarkan pesanan. Istilahnya karena berdasarkan pesanan itu kadang-kadang kan masing-masing konsumen yang pesan itu memiliki keinginan yang berbeda-beda, memiliki istilahnya sesuai dengan selera dari pemesan. Nah, biasanya ini juga terkaitan dengan istilahnya aksesoris, perlengkapan tambahan, kemudian perlengkapan yang bukan merupakan perlengkapan utama. Jadi istilahnya kalau kita bilang ya variasinya lah. Ini adalah job shop, variasinya besar, spesial, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah yang tipe prosesnya project. Nah, kalau yang project ini lebih khusus lagi, sehingga di sini variasinya lebih besar lagi, jadi lebih istilahnya customize lah. Kalau yang di tipe proses project ini adalah yang lebih kompleks pengerjaannya dan melibatkan berbagai proses. Sorry ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terus nanti jam berapa? Oke, yes, nanti.
Nanti Buka kita lanjutkan. kulkasnya, ambil bawa sini makan sini. Nah, nanti tak Kok hubungi. diem nak, ada suaranya. Silah. Itu loh. Sorry ya, ada Kedengeran? Hah? sampai Ya, mana kok tadi? kamu diem? Selanjutnya kita langkah selanjutnya adalah tadi kalau tipe proses ini kita mengenalkan jenis-jenis tipe prosesnya, bahwa setelah kita menganalisa produk, kita sudah mengetahui segala informasi secara detail tentang produknya, dan kita kenalkan dengan prosesnya, maka langkah selanjutnya kita akan merupakan perencanaan bagaimana nanti kita akan membuat produk tersebut dengan melakukan proses engineering. Nah, setelah informasi itu kita dapatkan semua, maka langkah pertama adalah kita akan menentukan struktur komponen produk dan spesifikasinya. Nah, katakanlah kita sudah tahu produknya, maka kita akan membagi, istilahnya kita preteli, kita detailkan menjadi ke komponen-komponen dan subkomponennya. Nah, langkah itu kita kenal sebagai Oh itu. ada beberapa Tunggu sebentar. Kejadian, bukan kejadian ya, istilahnya ada beberapa case yang seseorang yang melakukan perencanaan suatu produk itu dengan istilahnya meniru produk lain dengan cara membeli suatu produk, kemudian dibongkar, kemudian mencoba untuk diteliti satu persatu komponennya, kemudian dibuat sendiri. Nah, pada dasarnya kita menentukan struktur komponen produk dan spesifikasinya adalah hampir sama dengan seperti itu. Produknya kita tentukan, kemudian kita komponen-komponen juga kita susun semuanya sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya. Kemudian langkah selanjutnya kita telaah bagaimana masing-masing komponen tersebut dapat dibuat. Artinya bahwa masing-masing komponen itu kan juga bukan merupakan suatu bahan yang bisa langsung kita pakai. Sebagai contoh tadi misalnya yang dongkrak tadi, salah satu komponennya adalah komponen yang ulirnya. Kita tidak untuk mendapatkan ulir tersebut kan kita juga dari bahan mentahnya adalah katakanlah batangan besi. Batangan besi itu tentunya kan perlu kita potong sesuai ukurannya, kemudian kita sesuaikan diameternya, dibubut, kemudian kita buat ulirnya dengan ukurannya, sehingga kita pada saat merencanakan tersebut kita juga sudah tahu bahwa masing-masing komponen tersebut untuk istilahnya dari bahan baku untuk menjadi komponen tersebut melalui berbagai macam proses operasi. Nah, kemudian setelah kita menelaah bagaimana masing-masing komponen tersebut itu dibuat, kemudian kita susun alternatif proses pembuatan komponen tersebut. Jadi masing-masing komponen kita telaah alternatifnya, urutan-urutannya untuk membuat tersebut. Karena untuk membuat itu katakanlah bisa alternatifnya seperti antara memotong dan meratakan, menghaluskan. Apakah kita haluskan dulu atau kita potong dulu, mana nanti yang lebih efektif. Kemudian dari sekian alternatif tersebut kita akan dapat menentukan kira-kira biaya masing-masing alternatif tersebut. Jadi setelah itu baru kita tentukan urutan proses pembuatannya. Jadi urutan proses pembuatannya mulai dari proses pembuatan subkomponen, kemudian setelah masing-masing subkomponen terbuat, kemudian nanti mana proses untuk assemblinya. Assembly dalam suatu produk kadang-kadang assemblinya kan bisa pada beberapa titik, tidak
tidak semua komponen langsung diassembly di satu tempat. Jadi bisa diassemblinya berurutan, mana proses assemblinya mana yang duluan dirakit. Kemudian setelah itu baru kita tentukan urutan proses pembuatannya. Nah, dan yang tidak penting, yang tidak kalah pentingnya adalah semuanya harus kita lakukan dokumentasi seluruh proses tersebut. Jadi dokumentasi tersebut nanti akan sebagai dokumen perencanaan. Hasil akhirnya adalah suatu perencanaan, baik itu perencanaan prosesnya maupun nanti perencanaan nanti flowchart-nya, istilahnya alirannya nanti dari satu proses ke proses yang lainnya nanti akan didokumentasikan menjadi suatu peta perencanaan. Jadi perencanaannya nanti kita akan menggunakan suatu, jadi kalau misalnya kita yang sudah kita kenal flow diagram alir itu kan ada tanda-tandanya sendiri. Misalnya kalau start itu gambarnya seperti apa, kalau proses itu kotak miring, kemudian kalau ada pilihan itu jajaran genjang, itu kan kalau kita membuat suatu flowchart. Nah, tapi kalau proses chart ini kita simbol-simbol yang telah digunakan dalam industri ini menggunakan simbol yang telah distandarkan oleh ASME, American Society of Mechanical Engineering. Jadi ada gambar untuk operasi itu seperti apa, untuk transportasi pemindahan seperti apa. Nanti akan kita kenalkan simbol-simbol dalam membuat proses chart tersebut. Kemudian penggambaran kegiatan dalam proses operasional suatu akses dari awal bahan baku sampai ke proses akhir. Jadi penggambaran tersebut dibuat mulai dari bahan baku datang, kemudian sampai kegiatannya apa yang dilakukan pada bahan baku tersebut, sampai langkah akhirnya ke produk jadi dan pengepakan. Jadi proses chartnya nanti dari awal sampai akhir. Nah, tentunya kalau misalnya produk yang kita buat itu produk yang tidak terlalu rumit, misalnya produk yang sederhana, itu proses chartnya tentunya juga lebih sederhana. Katakanlah seperti yang dongkrak tadi itu kan hanya ada 5 komponen di situ ya, 5 komponen. Nanti sebagai desain perencanaannya mungkin tidak terlalu panjang. Tapi misalnya produk yang kita buat itu adalah produk yang cukup kompleks, yang komponennya itu banyak, maka untuk proses chartnya juga tentunya akan lebih rumit atau lebih katakanlah prosesnya kan tentunya lebih panjang. Kalau misalnya dalam satu produk itu komponennya bisa lebih dari 50 komponen saja, kan berarti masing-masing komponen itu memiliki peta proses dari bahan baku menjadi komponen, kemudian digabungkan, diassemblikan dengan komponen yang lain, dan prosesnya sampai menjadi barang jadi itu cukup panjang. Nah, jadi ini adalah langkah-langkahnya yang perlu secara proses di sini, mulai dari peta proses dari produknya, kemudian nanti akan dibuat OPC-nya, Operation Process Chart, jadi peta proses operasi, jadi operasinya apa yang akan digunakan, sehingga dari Operation Process Chart tersebut nanti akan dikembangkan menjadi berbagai macam peta. Nah, istilahnya mulai dari peta aliran bahannya, material flow process chart-nya. Nah, dari material flow process chart-nya akan muncul flow diagram. Jadi misalnya nanti bahan mulai dari gudang bahan baku, dia bergeser ke meja kerja produk, kemudian bergeser ke meja proses produksi berikutnya, nanti akan tergambarkan oleh flow diagram ini berdasarkan peta aliran bahannya.
Kemudian juga ada peta proses aliran orangnya, istilahnya dari operasi proses tersebut juga diterjemahkan ke proses aliran orangnya, istilahnya yang mempekerjakan itu nanti akan seperti apa prosesnya. Nanti dari flow proses chart ini akan diwujudkan ke dalam diagram listrik. Kemudian dari operasi proses chart tersebut juga sebagai dasar pada pembuatan multiple activity chart. Jadi sebagai induknya nanti adalah memang OPC ini, operation process chart ini. Nanti dari operation process chart ini akan diterjemahkan ke bagian materialnya, ke bagian personilnya, dan juga ke penggambaran peta aktivitas yang dikerjakan. Untuk simbol ASME, pada saat pembuatan operation proses chart, maka kita menggunakan simbol secara garis besar ada 5 simbol. Simbol yang pertama adalah dengan bulat, lingkaran lah, bukan bulat. Lingkaran ini adalah simbol operasi. Operasi itu adalah kegiatan yang dilakukan pada bahan kita, baik itu bahan baku maupun bahan setengah jadi pada proses produksi. Seperti misalnya ini penggambarannya bisa kita lihat di sini. Bahan tersebut dipalu atau masuk ke mesin atau di rakit, dan bagiannya adalah penggambaran proses operasi, proses yang dikerjakan. Kemudian gambar tanda panah ini adalah merupakan simbol dari transportation atau pemindahan. Sebenarnya ini akan muncul sebagai nanti pergerakan bahan tersebut, baik itu nanti misalnya kegiatan yang mewakili transportasi ini, pemindahan baik itu menggunakan orang, menggunakan mesin ringan, mesin berat, itu nanti digambarkan dengan transportasi ini. Kemudian bentuk kotak ini adalah merupakan simbol dari inspeksi atau pengawasan, pemeriksaan oleh quality control. Jadi biasanya simbol kotak ini akan muncul pada saat setelah proses perakitan. Biasanya peletakannya adalah pada saat setelah muncul proses perakitan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga pada lini-lini produksi juga ada inspection yang tugasnya adalah quality control. Misalnya pada saat produksi massal untuk pembuatan suatu part, itu kalau misalnya ya selain termasuk barang-barang yang cacat produk atau itu akan disingkirkan atau dipilahkan dengan kegiatan inspection ini, buat quality control. Kemudian simbol delay ini adalah merupakan simbol selainnya pada waktu tunggu yang bisa diakibatkan oleh beberapa kegiatan, misalnya karena proses bongkar muat, kemudian juga misalnya karena penumpukan selainnya kelebihan pada gudang setengah jadi adanya, sehingga menimbulkan ada terjadi delay, perbedaan waktu kerja pada unit produksi yang satu dengan unit produksi yang lain, karena waktunya tidak seimbang, maka akan memunculkan proses di satu sisi sudah produksinya sudah menumpuk, sedangkan pada proses berikutnya cenderung lebih lambat kecepatan produksinya, maka akan muncul delay di sini. Kemudian simbol berikutnya adalah storage, penyimpanan. Ini dilambangkan oleh segitiga terbalik dengan ujungnya di bawah ini.
ini adalah simbol yang akan digunakan pada peta operasi nanti. Ini sesuai dengan tadi ASME, American Social Mechanical Engineering. Nah, ini contoh pada saat kita membuat OPC nanti, operasi proses cat. Nanti akan muncul di sini W itu adalah waktu yang diberikan untuk operasi atau kerja. Jadi ini misalnya yang bulat ini O, N ini adalah urutan operasi. Jadi misalnya nanti untuk material NT ini melakukan misalnya dikenakan suatu operasi, maka simbolnya di sini akan muncul O strip N nanti diisi dengan angka urutan kegiatan. Jadi urutan kegiatan misalnya ini adalah kegiatan awal, maka ini adalah O1. Berikutnya urutan berikutnya. Misalnya kita gambarkan urutan awalnya adalah yang di sebelah kiri, nanti semakin ke kanan ini adalah urutan kegiatan berikutnya. Nah, kemudian untuk I ini adalah kotak, ini adalah simbol instruksi. Tajam itu lah. Ini adalah urutan kegiatannya. Ini adalah nanti kita akan berikan contoh OPC yang sudah jadi. Nah, ini penjelasan. Jadi misalnya ini penggambarannya tadi, ini satu komponen akhirnya ini adalah yang di paling kanan. Ini misalnya barang yang menjadi produk jadi yang kanan ini, proses produksinya, misalnya operasi yang dikerjakan ini dimulai dari yang paling kiri. Jadi arahnya adalah paling kiri, termasuk istilahnya materialnya itu arahnya adalah yang paling kiri. Kemudian pada saat operasi yang dilaksanakan itu nanti akan diberikan nomor. Nomornya adalah urutan dari atas ke bawah. Jadi misalnya yang paling kiri adalah sub assembly atau komponen yang akan dirakit. Nanti di dalam peta ini akan muncul nomor-nomor operasi yang akan dilaksanakan. Nah, ini contohnya di sini. Contoh di sini produk yang akan dibuat adalah airflow regulator. Ini mungkin di regulator untuk pengaturan aliran udara lah, ya, airflow regulator. Nah, airflow regulator ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen. Ada 5 komponen yang beroperasi di sini. Nah, di sini ada plunger, ada shitting, ini plunger retender, ada plunger housing, rumahnya, kemudian ada bodinya. Ini urutannya adalah dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, untuk yang plunger retender ini, dia akan ada operasi 105O. 105 ini operasinya adalah ada shape itu mungkin pembentukannya, kemudian di drill, di bore, kemudian tap inside, thread, hook outside, thread, inspect. Nah, di sini ya, ada kegiatan yang dilakukan pada O105. Dan untuk centering ini mengalami operasi mulai dari shape, pembentukan, drill, cut off, dicek, diinspeksi. Nah, masing-masing komponen ini mengalami proses operasi sendiri-sendiri. Kemudian baru masuk ke penggabungan di sini. Nah,
Jadi urutannya akan sesuai dengan nomornya. Jadi urutan pengerjaannya ini 105, 102, 103, berarti urutannya nanti akan lebih sesuai dengan urutan nomornya ini. Kemudian akan bergeser ke kanan. Kemudian untuk bodi ini akan mengalami proses mulai dari cut to length, jadi dipotong sesuai dengan panjangnya, kemudian digerinda dan seterusnya sampai nanti digabungkan dengan komponen yang lain. Ini adalah salah satu OPC yang sudah jadi dari suatu perusahaan. Ini kembali ke contoh kita tadi, dongkrak mekanik kita memiliki 5 komponen, mulai dari penyangga, poros ulirnya, kemudian tuas, tutup ulir, dan dinding besar. Nah, nanti ini juga kita susun ke dalam suatu peta operasi, operation proses chartnya. Contoh operasi di sini pada proses pembuatan dongkrak mekanik tersebut, kita lihat di sini operasinya ditunjukkan oleh simbol lingkaran, kemudian dibuat sesuai urutan nomornya, 01, O1, O2, O3. Jadi pada prosesnya ini adalah yang dibuat pertama adalah penyangganya. Penyangganya mengalami proses perataan permukaan, kemudian pembuatan lubang. Setelah itu dibubut, dibuat ulir, kemudian perataan bagian sisi. Kemudian berikutnya ini kan urutan 1, 2, 3. Setelah ini kemudian baru ke tutup ulir. Tutup ulir ini adalah operasi yang nomor urut 4. Mulai dari disenterkan permukaannya, di diameternya disesuaikan, penghalusan, pembuatan ulir, pembuatan lubang. Kemudian tutup ulir ini digabung dengan penyangganya. Jadi perakitan ini O9 ini sudah ada perakitan dari tutup ulir dengan penyangganya. Kemudian ini ada apa? Kemudian operasi ini berikutnya ini sesuai urutannya, ini nomor 9, 10, 11, kemudian ke 12. Jadi penggambaran peta operasi itu adalah demikian. Prosesnya mulai dari atas ke bawah. Nah, masing-masing komponen ini sebenarnya adalah dia berada di lini produksi yang berbeda. Jadi kalau sesuai urutan prosesnya adalah seperti ini, tetapi pada apa istilahnya pada pelaksanaannya ini masing-masing lini produksi ini akan bekerja secara mandiri, kemudian baru digabungkan, diassembly di suatu titik. Setelah semua komponen dirakit, kemudian baru dilakukan inspeksi
untuk pengecekan pembuatan produk tersebut bisa berfungsi dengan baik, dan kemudian baru disimpan ataupun di packaging untuk dikirimkan ke pemasaran atau ke distributor. Nah, ini adalah contoh dari operation proses CAR OTC kita. Kemudian selanjutnya adalah flowchart-nya, diagram alirnya yang nanti akan menggambarkan bagaimana perjalanan bahan baku tersebut mengalami proses operasi, mulai dari mulai dari ke mesin yang satu ke mesin yang lain, kemudian nanti kalau ada gudang setengah jadi dia disimpan di mana, kemudian berjalan dari tempat produksi yang satu ke produksi yang lain, nanti akan digambarkan oleh flowchart ini. Jadi hampir kalau dengan flowchart ini kita sudah termasuk kita dapat melihat penggambaran nanti kira-kira permesinan itu akan kita letakkan mana aktivitas mesin setengah ngapain saja, dan juga kira-kira perjalanannya suatu bahan baku menjadi bahan jadi itu proses yang dilewatinya seperti apa. Ini flowchart. Dalam flowchart tersebut kita gambarkan, katakanlah misalnya ini landasan. Landasan ini salah satu komponen dalam dongkrak tadi, landasannya. Maka mulai dari proses barang tersebut ada di gudang, mengalami proses penyimpanan, dengan simbol ASME tadi kan di sini. Proses penyimpanan itu segitiga terbalik ini di gudang. Kemudian digeser ke mesin, jadi ada kegiatan transportasi pemindahan bahan ke mesin. Kemudian di mesin mengalami berarti kalau ada simbol penyimpanan ini ada masa disimpan di gudang di dekat mesin, atau ada gudang storage barang setengah jadinya. Kemudian baru dilaksanakan operasi pembubutan buka bawah. Ini adalah simbol operasi. Berarti setelah selesai dari mesin tersebut, kemudian ada simbol transportasi. Transportasi berarti barang tersebut selesai dilakukan pembubutan, dikirim lagi dari mesin dibawa ke tempat lain, ke pengangkut. Kemudian baru diassemblikan atau digabung dengan komponen yang lain. Ini penggambaran dari flowchart ini nanti akan seperti ini. Urutan-urutan ini adalah urutan yang sesuai dengan OPC-nya. Jadi ada nomor 10, 20, 30, 40. Nah, ini salah satu contoh tentang diagram alirnya. Diagram alirnya yang istilahnya kita bisa melihat di sini pergerakan bahan tersebut, mulai dari gudang penerimaan bahan baku, kemudian bergeser ke mesin bubut satu. Di sini disimbolkan di sini ada segitiga terbalik. Ini berarti adalah simbol storage, simbol penyimpanan. Kemudian tanda panah, ini adalah simbol pengangkutan. Jadi ada kegiatan perpindahan barang, perpindahan material dari gudang satu, dari gudang penerimaan ke
gudang sebelum mesin ini. Jadi sebelum mesin ini ada kotak di sini. Kemudian digeser ke mesin untuk dilakukan operasi di pembubutan. Kemudian dari mesin bubut ini setelah selesai dilaksanakan operasi pembubutan, kemudian ada simbol segitiga berarti diangkut ke meja sebelum mesin bor. Jadi katakanlah ini sebagai tempat barang setengah jadinya sebelum ke proses berikutnya. Kemudian adiknya diajak main loh Bang. yang dilakukan berikutnya adalah operasi di mesin bor. Jadi ini adalah penggambaran dari diagram alirnya. Jadi kita bisa melihat pergerakan barang tersebut mulai dari buang kamu itu kalau dadan, kemudian bergeser ke mesin bubut, kemudian bergeser ke meja yang merupakan istilahnya sebagai penampungan barang setengah jadi, masuk ke mesin bor, kemudian selesai masuk ke mesin bor, bergeser lagi ke meja. Ini dapat kita anggap sebagai penyimpanan barang setengah jadi, work in process, kemudian bergeser ke mesin bor lagi, mesin bor yang kedua. Pergeseran dari mesin satu ini, kalau ini sudah merupakan suatu kegiatan yang continuous maupun yang mass production, ini sudah secara dengan mesin yang sudah dirancang, didesain secara khusus dan terotomatisasi. Jadi kalau ini suatu kegiatan yang sudah merupakan produksi massal dan ini menggunakan mesin yang sudah terotomatisasi, sehingga pergerakannya di sini pun bisa dimungkinkan ini adalah sudah menggunakan suatu mekanisme ban berjalan kalau ini sudah mass production. Jadi dari mesin bor berikutnya baru masuk ke meja perakitan. Di sini dirakit, bergeser dari beberapa ini, kemudian Abang jahat, masuk ke Abang jahat, pengecatan, di painting, selesai, masuk ke pemanggangan atau mungkin dikeringkan di oven dulu, kemudian baru setelah selesai masuk ke pengemasan. Penggambaran di sini kita bisa melihat di sini ada simbol pengangkutan, berarti barang tersebut bergerak. Bergerak itu bisa dengan orang ataupun dengan mekanisme ban berjalan yang sudah mekanik yang sudah otomatis tersebut, sehingga selesai sampai ke jadi barang jadi. Ini adalah diagram alir, flow diagram yang sebagai salah satu dari penerjemahan dari OPC yang sudah dibuat. Jadi dari proses cat tersebut salah satunya adalah kita rupakan menjadi diagram alir, flow diagram, pergerakan bahan dari barang baku menjadi barang jadinya, menjadi produk yang jadi. Kira-kira itu yang saya sampaikan untuk materi analisa produk dan proses manufacturing ini. Sekarang kita buka kesempatan untuk diskusi. Silakan para mahasiswa untuk menyampaikan, untuk didiskusikan. Barangkali ada yang masih belum jelas atau perlu ada hal-hal yang ditanyakan. Silakan.
operasi. Bagaimana dengan salah satu struktur atau bagian dari barang yang diproduksi merupakan bagian yang disendorkan atau barang yang diproduksi di lain tempat, Pak. Jadi apakah masuk ke dalam voucher tersebut dalam bentuk proses atau sudah jadi barang kemudian? Kalau salah satu item atau komponen tersebut adalah setelah dilakukan analisa itu lebih ekonomis, istilahnya tidak dibuat sendiri tapi dibeli dari vendor, dari kita subkon bukanlah, maka dalam peta dalam peta operasi tersebut juga komponen tersebut sudah langsung masuk sebagai katakanlah komponen tersebut katakanlah sebagai ulir ya, dia sudah tidak mengalami operasi lagi di situ, dia langsung masuk ke assembly aja, tapi tetap dimunculkan dalam operasi proses tersebut sebagai salah satu komponen. Hanya karena barang tersebut tidak kita produksi sendiri, artinya kan berarti tidak ada kegiatan untuk mewujudkan komponen tersebut. Istilahnya komponen langsung dari luar masuk ke penerimaan, langsung kita masukkan ke unit assembly. Kira-kira di assembly bagian mana? Kan assembly juga bisa terdiri dari beberapa tempat. Jadi ada misalnya kalau barang tersebut komplek, ada urutan untuk assembly-nya, nanti langsung masuk ke unit bagian assembly tersebut. Jadi dalam petanya tetap disebutkan barang tersebut datang tapi sudah tidak mengalami istilahnya tidak ada operasi yang dilaksanakan di situ, dia langsung ke assembly saja. Baik, terima kasih. Yang lain? Untuk referensi ada buku yang dari awal saya sampaikan, buku yang kita jadikan pegangan adalah bukunya Pak Sri Tomo, Broto. Maka beberapa slide tersebut ada gambar yang saya ambil dari bukunya Pak Sri Tomo. Ini bagus buat bacaannya. Sudah bahasa Indonesia lah, tidak harus menerjemahkan lagi dari bahasa Inggris. Ada lagi namanya? Kalau memang nggak ada yang nanya, mungkin udah terlalu jelas atau malah nggak jelas yang diterima, tahu juga. Jadi kalau memang nggak ada, kebetulan saya juga ada mempersiapkan untuk Vikonya dengan Ken sini. Mungkin pertemuan kita cukupkan sekian. Nanti kita sambung di hari Selasa. Nanti dikomunikasikan untuk jamnya, kira-kira nanti jam berapa, nanti kita menyesuaikan saja. Siapa Pak? Oke.